Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Maisyana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran MISD, dan tak lupa teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Rian Azizah, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses. Pertama adalah strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan perencanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran mencakup komponen materi dan prosedur pembelajaran atau berbagai tahapan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. B. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran penyampaian. Bahan pembelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi, dan siswa dituntut untuk menguasai materi tersebut. Materi pembelajaran disampaikan begitu saja kepada siswa. Siswa dituntut untuk mengolahnya. Kewajiban siswa adalah menguasai secara penuh dan guru berfungsi sebagai penyampaian informasi. Yang kedua, strategi pembelajaran penemuan. Bahan pembelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas, sehingga tugas guru lebih banyak menjadi fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Karena sifatnya yang demikian, strategi ini sering juga dinamakan strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran individu dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Yang keempat, strategi pembelajaran kelompok. Strategi pembelajaran kelompok dilakukan secara berkelompok. Sekelompok siswa diajari oleh satu atau beberapa guru. Jenis studi kelompok ini bisa menjadi studi kelompok besar atau studi klasik, atau bisa juga siswa dalam kelompok-kelompok kecil, sama, camp, basic group. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual. Setiap individu dianggap sama. Oleh karena itu, pembelajaran kelompok dapat terjadi siswa memiliki kemampuan tinggi, sedangkan siswa berkemampuan lemah akan tergeser oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Selanjutnya yakni standar proses pendidikan dan fungsinya. Dalam artian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara umum, standar proses pendidikan memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi standar proses pendidikan sebagai alat mencapai kompetensi yang harus dicapai. Fungsi pendidikan berfungsi sebagai alat dan program yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan diterapkan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Yang kedua, fungsi standar proses bagi guru sebagai pedoman bagi guru untuk menyusun rencana pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program-program pembelajaran sehari-hari, dan sebagai panduan untuk implementasi program dalam kegiatan nyata. Yang ketiga, fungsi standar proses bagi kepala sekolah, yakni sebagai barometer atau alat ukur keberhasilan program pendidikan di sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai sumber atau memutuskan berbagai kebijakan. Yang keempat, fungsi standar proses bagi pengawas, yakni standar proses pendidikan berfungsi sebagai pedoman atau patokan dalam menetapkan bagaimana yang perlu diperbaiki oleh setiap guru dalam mengelola proses pembelajaran, sehingga para pengawas dapat memberikan masukan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam standar proses pembelajaran.
Komponen standar proses pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses jurusan pendidikan dasar dan menengah. Standar proses yang termasuk dalam proses pendidikan meliputi A. Perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses memilih, menetapkan, mengembangkan metode dan keterampilan belajar, menyediakan bahan mengajar, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, serta mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai hasil pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pembelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator kinerja kemampuan, tujuan pembelajaran, bahan ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan belajar, penilaian hasil belajar, dan sumber daya belajar. Yang pertama, silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pembelajaran tertentu. Sebagai hasil dan seleksi, mengelompokkan pengurutan yang penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Rencana pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pembelajaran. D. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. E. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. Yang selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu penemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi, memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Yang ketiga adalah penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindakan lanjut. Yang selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang terakhir adalah sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan standar kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang B, pelaksanaan proses pembelajaran.
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, siswa menjadi pusat perhatian bagi guru. Guru harus kreatif dalam memanajemen pembelajaran dengan memilih dan menentukan berbagai metode dan media pembelajaran berkaitan dengan kondisi peserta didik dalam meraih prestasinya. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi A. Pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru bertugas menyiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, menyampaikan materi dan menjelaskan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang B. Kegiatan inti. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang C adalah penutup. Kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindakan lanjut. C. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan penilaian, guru akan mengetahui hasil belajar siswa, kecerdasan, bakat khusus, minat, hubungan siswa, sikap, dan kepribadian siswa. Penilaian berfungsi untuk memperoleh berbagai informasi tentang sejauh mana ketercapaian kompetensi peserta didik. Proses penilaian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang prestasi akademik siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi pembelajaran berorientasi standar proses. Pengertian strategi pembelajaran. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 11 Ayat 6. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan-satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan menurut Minas Senjaya, strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan perencanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yakni macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yakni strategi pembelajaran melalui penyampaian atau exposition. Di dalam strategi pembelajaran di sini guru memberikan materi bisa melalui dengan media-media atau dan lain-lainnya, seperti misalkan melalui video dan lain-lain. Kemudian strategi pembelajaran penemuan dengan cara mengajak para siswa untuk belajar di lingkungan dan dituntut untuk menemukan hal-hal sesuatu yang baru. Kemudian ada strategi pembelajaran individual, yakni secara mandiri. Kemudian ada strategi pembelajaran kelompok. Biasanya di pembelajaran kelompok meliputi tugas kelompok. Kemudian pengertian standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dalam standar proses pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi. Kemudian ada fungsi standar proses pendidikan. Yang pertama yakni sebagai alat mencapai kompetensi. Kemudian ada fungsi bagi guru. Di sini fungsi bagi guru adalah untuk acuan guru menyusun rancangan pembelajaran.
Kemudian ada fungsi bagi kepala sekolah, yakni sebagai alat ukur sejauh mana keberhasilan program-program sekolah tersebut. Selanjutnya adalah fungsi bagi para pengawas. Di sini ialah sebagai patokan bagian mana yang perlu diperbaiki oleh guru dalam mengelola pembelajaran. Komponen-komponen perencanaan dalam pembelajaran. Yang pertama yakni ialah silabus. Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yakni relevan. Relevan ialah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian ada fleksibel, dapat mengakomodasi keragaman peserta didik dan pendidik. Kemudian ada kontinuitas, yakni ialah memiliki keterkaitan satu sama lain atau berkesinambungan. Yang terakhir adalah konsisten, ialah memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk peserta kompetensi peserta didik. Komponen pelaksanaan pembelajaran meliputi yang pertama identitas mata pelajaran berkaitan dengan tema pelajaran, satuan pendidikan, kelas, keahlian, dan jumlah pertemuan. Yang kedua yakni ialah standar kompetensi. Kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada setiap semester. Kemudian ada kompetensi dasar. Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maisyana MPDI dan kepada teman-temanku sekalian, perkenalkan nama saya Hayasa Andatun Nuri Suraya dari kelas B2 MIR. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berorientasi standar proses. Yang pertama, pengertian standar proses. Menurut PP nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. B. Fungsi standar proses pendidikan. Yang pertama, fungsi standar proses dalam rangka mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, fungsi standar proses bagi guru. Yang ketiga, fungsi standar proses bagi kepala sekolah. Yang keempat, fungsi standar proses bagi para pengawas atau supervisor. Yang kelima, fungsi standar proses bagi dewan sekolah dan dewan pendidikan. C. Perlunya standar proses pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar terencana, yaitu proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan dengan asal-asalan, tetapi bertujuan agar segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang kedua, proses pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, yaitu tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Yang ketiga, suasana pembelajaran diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya yang harus berorientasi pada siswa. Yang keempat, akhir proses pendidikan adalah kemampuan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. D. Strategi dalam pembelajaran berstandar proses. Yang pertama ada exposition discovery learning, yaitu siswa dituntut untuk menguasai bahan-bahan yang telah disiapkan oleh gurunya. Yang kedua, groups individual learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh siswa secara mandiri. E. Komponen-komponen dalam standar proses pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan yang terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada pelaksanaan proses pembelajaran yang di dalamnya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.